Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan hati dan kemudian hanya dialah Allah yang mampu menenangkan hati hamba-hambanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling khusyuk dalam setiap ibadahnya, yang menjadikan salat sebagai penyejuk hati dan kemudian menjadikan salat itu juga sebagai ketenangan jiwa. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk adalah ruh dalam ibadah ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka tanpa khusyuk, tentu ibadah kita ibarat jasad tanpa jiwa. Banyak orang melaksanakan ibadah salat, membaca Al-Quran, dan kemudian berdoa. Namun tidak semua yang melaksanakan salat, membaca Quran, bahkan dia berdoa, itu merasakan manisnya kedekatan ibadah yang mereka lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Jawabannya sederhana. Karena hati belum hadir, belum tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama mempelajari bagaimana hati kita ini bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Kita lihat perintah untuk melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuk terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah lantas menegaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat. Khusyuk dalam ayat di atas adalah tanda keberuntungan sejati. Maka hati yang khusyuk akan menumbuhkan ketenangan, bahkan menjauhkan yang bersangkutan daripada kelalaian. Kemudian pada Quran surat Al-Hadid ayat ke-16, Allah pun menjelaskan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibahkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun. Maksudnya adalah Al-Quran. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita berkaitan dengan panggilan lembut Allah agar hati kita segera dilembutkan dan tunduk, tidak keras dan tidak pula lalai. Kemudian pada Quran surat Taha ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati dzikri.
Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain diriku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Khusyuk tentunya hanya bisa lahir dari hati yang selalu mengingat Allah. Bukan sekedar gerak tubuh, tetapi zikir yang hidup dalam hati kita. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-45, Allah memberikan ketegasan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Mintalah pertolongan dengan sabar, kemudian melaksanakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang mereka memiliki kekhusyuan. Ibadah tentu akan terasa ringan hanya bagi hati yang lembut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu min salatihi illa usyruha au tus'uha au thumunuha." Sungguh ada seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu selesai dari melaksanakan ibadah salat, namun tidak dicatat baginya dari salat itu kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, atau 1/8-nya. Artinya kualitas salat ditentukan oleh kadar kehadiran hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi menjelaskan kepada kita, inna awala ma yurfa'u min hadhil ummatil khusyu'. Sesungguhnya yang nanti pertama kali akan diangkat dari umat ini adalah kekhusyuannya. Maka khusyuk adalah nikmat terbesar yang akan hilang dari hati manusia di akhir zaman karena mereka lalai kepada Allah dan kemudian cinta dunianya terlalu besar. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadalah kamu sekalian seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Ini adalah merupakan puncak kekhusyuan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah dan kemudian gerak langkahnya. Bahkan dalam hadis An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat qarratu aini fis salati. Dijadikan penyejuk mataku ada dalam pelaksanaan ibadah salat. Maka bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah bukan beban, tetapi sumber kebahagiaan karena hatinya selalu hadir dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan kepada kita berkaitan dengan pelaksanaan khusyuk dalam ibadah kita adalah hadirnya hati di hadapan Allah dengan penuh penghormatan dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada diri kita, khusyuk adalah sebuah dari cinta kepada Allah. Maka barang siapa mencintai Allah, maka ia telah mudah khusyuk dalam ibadahnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan kepada kita, khusyuknya hati adalah ketika engkau tidak lagi memikirkan dunia di tengah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyampaikan kepada kita, khusyuk adalah rahasia salat dan ini inti dari ibadah. Maka tampaknya amal hanya menjadi gerakan tanpa kehidupan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda tuan puan abang kakak sekalian, maka keuntungan daripada kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk itu, yang pertama, tentu kita akan mendapatkan ketenangan hati dan kemudian kedamaian jiwa kita. Yang kedua, pasti dosa-dosa kita
itu akan dihapus karena ibadah yang kita lakukan itu penuh dengan kesadaran. Yang ketiga, tentu akan mendapatkan cinta dan perhatian Allah secara khusus. Yang keempat, meningkatkan kualitas amal dan diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada Allah. Yang keenam, menjadi cahaya kehidupan dan petunjuk dalam keputusan kita. Dan yang ketujuh, tentu menjadi ibadah sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Maka kesimpulan yang dapat kita petik dan kita ambil dari pembahasan bagaimana kita khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwa hati yang khusyuk tidak sekedar datang kepada diri kita secara tiba-tiba. Ia tumbuh dengan adanya ilmu, kemudian tumbuh dengan adanya sebuah kesungguhan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khusyuk itu lahir ketika kita sadar bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar rutinitas harian yang selalu senantiasa kita lakukan. Khusyuk bukan hanya dalam rangka gerakan, tapi dalam kesadaran hati kita. Maka ya bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, siapa yang hatinya hidup bersama Allah, maka seluruh ibadahnya tentu akan menjadi manis dan kemudian menenangkan jiwanya. Jagalah hati, maka ibadah kita akan hidup. Hadirkan Allah, maka hidup kita akan menjadi tenang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.